Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suya di channel teman-teman. Pada episode kali ini saya kembali akan membandingkan jagoan terbaru dari Mitsubishi Fuso Canter, yaitu FE71 dengan Hino Dutro 115 SD yang sama-sama sudah mengusung jenis mesin common rail dan standar emisinya sama-sama sudah Euro 4. Kalau kita lihat dari dimensi dan daya angkutnya, kedua light duty truck ini hampir sama. Jadi boleh dibilang segmentasinya juga sama. Kedua truk ekel ini biasa diaplikasikan menjadi box pendingin, box besi, box aluminium, bak drop set yang biasa digunakan di daerah perkotaan dan di pedesaan-pedesaan ya. Di sini saya tidak mewakili salah satu merek, jadi saya berusaha netral. Dan apapun nanti hasilnya, saya hanya mengacu dengan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh dua pabrikan mobil tersebut. Teman-teman boleh berkomentar, menambahkan, mengoreksi, dan berbagi pengalaman jika pernah mengendarai mobil tersebut, mana yang lebih responsif, lebih irit BBM-nya, lebih jago nanjak, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bandingkan sama-sama ya teman-teman, mulai dari tampilan eksterior cabin, interior cabin, dimensi, kaki-kakinya, daya angkutnya, engine, dan tentu saja harganya. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita mulai dari tampilan eksterior cabin. Sekarang kita lihat untuk Mitsubishi Fuso Canter FE71 secara tampilan sepertinya lebih lebar sedikit ya jika dibandingkan dengan Hino Dutro. Untuk wiper, Canter menggunakan dua wiper dengan nozzle washer menyatu dengan batang wipernya. Sedangkan Hino Dutro sama-sama menggunakan dua wiper tapi nozzle washernya terpisah ya dari batang wipernya. Untuk grill, Canter lebih mewah sedikit ya jika dibandingkan dengan Dutro karena sudah menggunakan accent chrome, sedangkan Hino full material ABS. Bumper Canter menggunakan plat besi, sedangkan Hino Dutro menggunakan full material ABS. Lampu utama Canter halogen dengan mika buram, sedangkan Hino halogen dengan mika terang. Fog lamp Canter persegi panjang dan Hino Dutro model bulat. Jadi kalau kita bandingkan untuk model ada beberapa perbedaan ya, tapi secara fungsinya sebenarnya sama saja. Jadi tidak terlalu beda jauh ya. Namun demikian untuk tampilan eksterior cabin seperlunya tergantung dari penilaian teman-teman semua ya, atau tergantung selera dari masing-masing. Sekarang kita bandingkan untuk interior cabin antara Mitsubishi Fuso Canter FE71 dengan Hino Dutro 115 SD. Kita lihat untuk jok pengemudi Canter FE71 sudah bisa reclining dan sliding, termasuk dengan Hino Dutro sudah bisa reclining dan sliding. Untuk Hino Dutro ini warna baru ya, coklat, berubah dari warna sebelumnya versi Euro 2 ya, sedangkan di Mitsubishi masih sama saja ya. Sekarang kita lihat setirnya, ini sama-sama dua palang ya, baik Mitsubishi maupun Hino Dutro. Sama-sama sudah bisa tilt and telescopic ya, jadi bisa bergerak maju mundur dan naik turun ya. Sekarang kita lihat untuk jok penumpang Mitsubishi Fuso Canter FE71, baik di tengah maupun di sebelah kiri sudah dilengkapi safety belt ya. Kita lihat ini laci penyimpanan tertutup ya. Ini kita lihat dashboard secara keseluruhan ya dari Canter, mewah ya teman-teman. Tapi modelnya tidak ada perubahan dibandingkan dengan versi Euro 2. Kita lihat untuk ini tuas transmisinya nempel di dashboard ya, jadi lebih praktis, ringkas.
Menggunakan transmisi M025S5 ya, 5 speed maju dan 1 mundur. Kita lihat lagi ini untuk meter cluster dari Mitsubishi Fuso Canter ya. Sekarang kita lihat untuk jok penumpang Hino Dutro 115 SD. Sama-sama sudah dilengkapi dengan safety belt. Kita lihat untuk layoutnya ya teman-teman. Secara umum untuk perubahan dari Euro 2 ke Euro 4 lumayan signifikan ya untuk Hino Dutro. Jadi tidak hanya berubah warnanya, coba ada juga yang berubah total ya, seperti kisi-kisi blowernya ya. Jadi sekarang modelnya bulat, kalau sebelumnya persegi ya. Jadi benar-benar fresh, tampilannya segar ya dibandingkan versi sebelumnya. Sudah dilengkapi blower ya, walaupun belum masih. Kita lihat nih untuk meter cluster ya. Kalau kita lihat sepertinya tidak berubah ya dibandingkan yang versi Euro 2. Sekarang kita lihat untuk transmisinya. Untuk Mitsubishi Fuso Canter, tuas transmisi nempel di dashboard ya. Jadi membuat lega ruang kaki. Kita lihat ini monitor untuk kamera parkir atau mundur ada di spion tengah ya. Jadi sama baik Mitsubishi Fuso Canter maupun Hino Dutro ya. Kita lihat sekarang untuk transmisi ya dari Hino Dutro menggunakan RE50 ya, 5 speed maju dan 1 mundur. Sekarang kita bandingkan untuk sektor engine-nya. Kedua mesin dari Canter dan Dutro ini sama-sama sudah berjenis common rail dan emisi gas buangnya sudah standar Euro 4. Canter FE71 mengusung mesin 4V21 2AT4 4 silinder sejajar, kapasitas 3907 cc dengan diameter langkahnya 104 x 115 mm. Turbo intercooler mampu menyemburkan tenaga maksimum 108 PS di putaran 2500 rpm dan torsi maksimalnya 31 km di putaran 1000 sampai dengan 2500 rpm. Sedangkan Hino Dutro 115 SD mengusung mesin N04C WV 4 silinder sejajar, kapasitas 4009 cc dengan diameter langkah 104 x 118 mm. Turbo intercooler mampu menghasilkan tenaga maksimum 115 PS di putaran 2500 rpm dan torsi maksimalnya 36 km di putaran 1200 sampai 2200 rpm. Kalau kita lihat ternyata Hino jauh lebih besar ya, baik tenaga dan torsi maksimalnya. Hino Dutro 115 PS berbanding 108 PS Canter, dan torsinya Mitsubishi Fuso Canter 31 km berbanding 36 km Hino Dutro. Jadi selisihnya lumayan signifikan. Biar lebih sempurna, saya akan perdengarkan suara engine dari kedua mesin tersebut. Sekarang kita bandingkan untuk sektor kaki-kakinya ya teman-teman. Mitsubishi Fuso Canter ya, untuk suspensi depan menggunakan pegas daun ya dengan shock absorber. Ini kita lihat untuk Mitsubishi Fuso Canter, letak atau reservoir untuk air radiator ya ada di belakang kabin sebelah kiri. Letak ECU-nya ada di bagian bawah ya, di sebelah kiri di depan aki ya.
Untuk baterainya atau akinya 2 baterai untuk Mitsubishi 24 volt. Kita lihat lagi ini untuk filter solarnya Mitsubishi Fuso Canter ada 2, sudah dilengkapi dengan water separator ya atau water sediment. Kita lihat lagi untuk suspensi belakangnya menggunakan pegas daun dengan shock absorber atau peredam kejut. Jadi walaupun mobil ini kecil ya, tapi GVW-nya 5,15 ton ya, jadi lumayan besar. Daya angkutnya sama ya, hampir sama dengan yang long ya. Kita lihat nih untuk yang Dutro sama-sama menggunakan pegas daun dengan shock absorber ya. Untuk bannya ini sama-sama menggunakan ban 750 ya teman-teman ya. 750, 15 dan 12 play rating. Untuk Hino menggunakan ban Bridgestone ya. Ini untuk letak ECU-nya untuk di Hino Dutro sama posisi di belakang kabin sebelah kiri ya. Menggunakan mekanisme 3 penyaringan ya. Untuk Hino Dutro menggunakan 1 baterai ya. Terakhir, performa dan spesifikasi utama dari Mitsubishi Fuso Canter FE71 dengan Hino Dutro 115 SD. Kita lihat untuk engine-nya. Mitsubishi Fuso Canter tenaga maksimal 108 PS dan torsi maksimal 31 kg/m. Hino Dutro engine-nya tenaga maksimal 115 PS dan torsi maksimal 36 kg/m. Jadi untuk engine ini Hino jauh lebih unggul ya teman-teman ya. Kecepatan maksimal Mitsubishi Fuso Canter 110 km/jam dan Hino Dutro 122 km/jam. Untuk kecepatan juga Hino lebih unggul. Daya tanjak Canter FE71 tangan 35% dan Hino Dutro 115 SD tangan 46,7%. Untuk daya tanjak juga Hino lebih unggul. Final gear ratio Canter FE71 4,444 dan Hino Dutro 115 SD 4,625. Untuk daya tanjak juga Hino lebih unggul. Kapasitas tangki bahan bakar Canter FE71 70 liter dan Hino Dutro 115 SD 100 liter. Kapasitas tangki juga Hino lebih besar. Berat sasis Canter 2025 kg dan Hino Dutro 1970 kg. Untuk berat sasisnya Canter ya lebih besar. GVW Canter 5,15 ton dan Hino Dutro 115 SD 5,4 ton. Jadi untuk GVW dan daya angkutnya juga Hino lebih besar. Jadi menurut saya dari beberapa bagian yang sudah kita bandingkan, ternyata Hino Dutro 110 SD dominan unggul dibandingkan dengan Mitsubishi Fuso Canter FE71. Mulai dari tenaga dan torsi, kecepatan, daya tanjak, GVW, termasuk harganya juga lebih murah ya, tapi tampilan kabin Mitsubishi lebih unggul menurut saya. Namun demikian, untuk penilaian tampilan eksterior kabin terserah selera teman-teman semua. Untuk harga Canter FE71 380 juta dan Hino Dutro 115 SD 356.300.000. Namun demikian, untuk menilai secara keseluruhan secara lebih lengkap dan komprehensif, banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selain spesifikasi teknis, yaitu harga jual kembali, durability, ketersediaan spare part, harga spare part, ketersediaan bengkel, dan lain-lain.
Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Jadi semua yang saya bandingkan adalah itu spesifikasi dari pabrik ya, atau spesifikasi yang dikeluarkan oleh Mitsubishi maupun oleh Hino. Itu aja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.